Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai syarat dan ketentuan KIP kuliah untuk tahun 2022. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin kuliah dengan menggunakan KIP kuliah, bisa simak baik-baik gitu ya, ketentuan dan syaratnya seperti apa aja. Nah, KIP kuliah sendiri yang memang biasanya kita sebut bidik misi ya. Nah, jadi sekarang namanya adalah KIP kuliah. Jadi KIP kuliah itu bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah SMA, MA, atau sederajat gitu ya, yang memiliki potensi akademik baik ya, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi buat teman-teman yang punya prestasi yang bagus dan memiliki potensi di akademik, namun ada keterbatasan dari segi ekonomi, teman-teman bisa mencoba untuk melalui jalur KIP kuliah gitu ya. Nah, kemudian yang dimaksud potensi akademik di sini adalah jadi komitmen untuk serius menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu berdasarkan kontrak KIP kuliah. Jadi KIP kuliah sendiri itu eh, sampai 8 semester berarti kalau S1 gitu ya. Dan terus tidak harus punya prestasi atau juara lomba. Yang penting teman-teman di aturan KIP kuliah itu bisa apa ya, di setiap semesternya minimal IPK 3 gitu, jangan sampai di bawah 3. Yang penting ketika teman-teman nanti dapat kuliah tidak berprestasi pun dari segi lomba nggak apa-apa gitu, asal bisa terus menyelesaikan masa kontrak kuliahnya. Kemudian lanjut, nah penyelenggara di sini ya buat teman-teman semuanya. Jadi kuliah itu adalah kampus-kampus di bawah naungan Kemendikbud dan Kemenag ya. Mungkin di sini Kemendikbud yang PTN dan PTS, dan juga Kementerian Agama, UIN, IAIN, dan sebagainya. Nah, adapun beberapa kampus di bawah kementerian gitu ya, yang tidak menyelenggarakan beasiswa kuliah. Nah, ini Poltekkes Kemenkes, STANS, STIS, IPDN adalah contoh kampus yang tidak menyelenggarakan kuliah gitu ya. Kemudian adapun beberapa dari perguruan swasta, perguruan tinggi swasta yang ditunjuk. Jadi KIP kuliah itu meliputi seluruh PTN, Kemendikbud dan Kemenag, serta perguruan tinggi swasta yang ditunjuk gitu ya. Jadi hanya ada beberapa. Nah, kemudian kita masuk ke syarat KIP kuliah. Nah, apa aja sih syarat KIP kuliah? Nah, untuk 2022 ini jadi siswa SMA sederajat gitu ya, yang sudah lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya gitu ya. Punya INS, NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Jadi intinya lulusan 2020, 2021, dan 2020 bisa mendaftarkan KIP kuliah. Kemudian bagi potensi akademik, tapi ada keterbatasan ekonomi, belum pernah menerima KIP kuliah di tahun sebelumnya. Jadi teman-teman takutnya kemarin misalkan lolos KIP kuliah dan sudah mengambil, tapi tidak diteruskan, itu teman-teman tidak akan dapat lagi. Nah, di mana sih website untuk mendaftarnya? Nah, jadi ini alamat website KIP kuliahnya ya. Nah, ini. Jadi kipkuliah.kemendikbud.co.id. Kita coba, teman-teman takut penasaran ya. Kita coba ke website kuliah. Nah, jadi websitenya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini masih yang 2021, masih belum diupdate ya. Nanti sepertinya di sekitaran mungkin tahun depan, awal-awal itu bisa segera diupdate. Nah, kemudian siapa aja sih yang berhak mendaftar KIP kuliah gitu? Ada kategori KIP kuliah. Nah, pemegang Kartu Indonesia Pintar di SMA sederajat. Jadi selama teman-teman SMA kemarin itu punyai KIP SMA gitu ya.
atau pemegang kelompok keluarga sejahtera PKH atau BPNT gitu. Kemudian berasal dari panti asuhan atau panti sosial, dan kemudian pendapatan kotor gabungan orang tua wali maksimal 4 juta. Atau jika digabungkan terus dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 710.000. Nah, intinya sih itu beberapa kriterianya ya. Intinya teman-teman jika memenuhi salah satu dari kelima kriteria ekonomi di atas, maka masih layak gitu ya, mendaftar KIP kuliah. Oke, jadi jangan bingung-bingung kalau teman-teman dulunya nggak dapat KIP selama SMA. Nah, teman-teman bisa mengajukan KIP kuliah di website yang tadi ya. Kita lanjut. Nah, umumnya anak PNS. Nah, biasanya ya, jadi untuk anak PNS atau TNI, Polri, dan sebagainya itu tidak bisa mendaftar KIP kuliah ya. Karena kan sudah PNS itu ya. Kemudian lanjut. Nah, gimana sih prosedur untuk pendaftaran KIP kuliahnya gitu ya? Gimana aja gitu ya. Nah, yang pertama tahapannya ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pendaftaran secara mandiri ya. Jadi ini tidak oleh sekolah gitu ya. Teman-teman bisa daftar mandiri saja gitu ya di laman kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nanti kita tunggu masih belum diperbaharui gitu ya untuk KIP kuliahnya. Nah, kemudian pada saat pendaftaran nanti kalian memasukkan NIK ya. NIK, NPSN, NISN, dan alamat email yang aktif dan valid ya. Usahakan alamat email kalian itu benar-benar yang aktif gitu ya, dan tahu passwordnya gitu, supaya nanti untuk verifikasi dan lain sebagainya itu sangat penting sekali gitu, jangan sampai lupa atau hilang. Nah, kemudian nanti akan divalidasi ya ketika memasukkan NISN. Selanjutnya, nah jika nanti sudah berhasil, nanti sistem KIP kuliahnya itu akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email. Jadi nanti verifikasinya itu dikirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat emailnya gitu ya. Itu nomor pendaftaran jangan sampai hilang dan jangan sampai diberitahukan di medsos juga. Itu bersifat rahasia gitu. Kemudian siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah. Nah, jadi buat teman-teman sebelum mengikuti jalur SNPTN, SBMPTN, terus seleksi mandiri, itu teman-teman kalau mau nantinya dapat KIP kuliah, itu teman-teman harus menyelesaikan dulu proses KIP kuliahnya itu sendiri gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya yang keenam, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal ya. Nah, nanti jadi akan tersinkronisasi gitu ya antara di Kemendikbud dengan yang ada di website LTMPT gitu ya. Nanti di website LTMPT juga ketika teman-teman daftar SNPTN atau SBMPTN itu akan memasukkan nomor peserta gitu ya, nomor pendaftaran KIP kuliahnya gitu. Gitu. Jadi jangan sampai hilang. Kemudian nanti jadi gimana sih gitu, apakah kita setelah mendapatkan nomor KIP kuliah itu langsung keterima atau enggak? Nah, jadi bagi calon misalkan keterima nih ya lewat jalur SNPTN atau SBMPTN, telah nyatakan diterima di perguruan tinggi misalkan ya. Nah, nanti dapat diverifikasi. Jadi diverifikasinya kembali oleh perguruan tinggi yang telah menerima teman-teman gitu ya. Itu. Nah, apa aja sih berkas yang harus dipersiapkan ya supaya teman-teman nanti bisa bergerak cepat ketika KIP kuliah sudah launching dan dibuka untuk pendaftarannya. Nah, berkas yang harus disiapkan gitu ya buat teman-teman. Foto pribadi, biasanya yang formal, teman-teman mungkin bisa pakai foto ijazah, foto keluarga lengkap. Nah, jadi nanti teman-teman harus foto dengan keluarga gitu ya, saudara, adik, kakak gitu ya, di depan rumah biasanya. Nah, terus dokumen pendukung keadaan ekonomi. Nah, SKTM ya, ada SKTN,
KIP, KKS, PKH, dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman juga harus mengupload foto rumah gitu ya, tampak depan, WC, tampak belakang, ruang keluarga, dan sebagainya. Itu biasanya harus diupload. Dan sertifikat prestasi. Nah, jadi ini bagi yang punya sertifikat prestasi bisa disiapkan gitu ya untuk sertifikatnya. Nah, bagi yang tidak punya KIP, nah KKS, PKH gitu ya, nah, teman-teman bisa mengurus membuat SKTM dulu gitu ya, surat keterangan tidak mampu. Nah, jadi teman-teman ini bisa membuat SKTM. Di mana sih buatnya? Teman-teman bisa membuat ke desa gitu ya, ke desa teman-teman di lingkungan teman-teman gitu ya. Itu. Nah, ini contohnya ya. Ini kita coba lihat untuk contoh SKTM-nya seperti apa sih ya. Nah, jadi ini contoh SKTM. Jadi ini kalau teman-teman tidak punya KIP, ini adalah SKTM-nya contohnya ya. Nanti pokoknya tinggal datang aja ke desa. Nanti oleh pihak desa akan dibuatkan gitu ya. Dan harus ada tanda tangan ya sampai dengan cap desanya. Itu baru resmi. Oke, itu salah satu contoh SKTM-nya ya. Nah, kemudian, nah fasilitas apa aja sih yang akan kita dapatkan ketika teman-teman menerima KIP kuliah? Nah, gratis biaya pendaftaran SNPTN dan SBMPTN. Jadi, nanti ketika pendaftaran akan memasukkan nomor pendaftaran yang KIP kuliah gitu. Jadi nanti secara otomatis sistem LTMR itu akan membaca bahwa teman-teman adalah melalui jalur KIP kuliah yang sebelumnya teman-teman sudah registrasi dulu KIP kuliahnya dan sudah berhasil gitu ya. Jadi KIP kuliah itu gratis pendaftaran SNPTN dan SBMPTN-nya. Kemudian tidak ada biaya SPP ya, biaya pendidikan atau UKT ya, uang kuliah tunggal itu tidak ada. Jadi selama teman-teman kuliah 8 semester itu tetap nggak usah bayar apapun gitu ya. Nah, bahkan teman-teman di sini disubsidi gitu biaya hidupnya. Ya, besarannya sekitar 800.000 sampai dengan 1.400.000 per bulan gitu ya. Itu dan biasanya dibagikannya 2 kali termin gitu ya. 2 kali termin biasanya di bulan pokoknya di bulan sekitar Agustus September sama bulan Maret biasanya. Jadi per 6 bulan sekali gitu untuk teman-teman akan menerima uang KIP kuliahnya. Nah, bahkan beberapa PTS masih memotong bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP kuliah. Gitu. Itu beberapa PTS saja. Nah, selanjutnya, jika ada pihak-pihak yang mengungut biaya pada calon pendaftar atau penerima KIP kuliah, teman-teman bisa melaporkan ke sini ya, ke helpdesk KIP kuliah. Nah, karena jadwal KIP kuliah 2022 belum ada ya, belum diperbaharui. Nah, nanti kita tunggu saja gitu ya sampai dari Kemendikbud itu mengupgrade dan menyiapkan untuk KIP kuliah. Jadi jangan sampai teman-teman santai juga. Yang penting tadi siapkan dulu berkasnya gitu apapun. Apakah teman-teman sudah punya KIP waktu SMA atau belum? Gitu ya, itu harap dipersiapkan supaya nanti tidak membuat teman-teman kelamaan untuk daftar di SNPTN ataupun SBMPTN. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi apakah pendaftaran KIP kuliah gratis? Jadi gratis ya untuk pendaftaran KIP kuliah ini gitu. Hanya nanti mengupload dokumen dan mengisi identitas gitu ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya apakah mahasiswa bisa mendaftar KIP kuliah? Nah, jadi mahasiswa yang boleh mendaftar KIP kuliah adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria di bawah ini ya.
Jadi KIP kuliah untuk 2022 itu kan bagi lulusan 2020, 2021, dan 2022 gitu ya. Itu dan belum pernah menerima KIP kuliah di tahun sebelumnya. Jadi seperti yang tadi udah disebutkan. Nah, begitu seputar KIP kuliah gitu ya. Bagi yang ingin bertanya, teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar. Dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk yang saya sampaikan mengenai KIP kuliah. Ya, jika ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.